Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi semester 5 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro. Di sini kami akan membahas tentang mata kuliah perkembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Supriyati MPD. Dengan materi pemantauan kurikulum. Kami dari kelompok 10, saya Titi Agus Purwani dan rekan saya Silpi Proketi. Pemantauan kurikulum. Pengertian pemantauan kurikulum. Sistem pemantauan kurikulum adalah suatu sistem pengumpulan dan penerimaan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan yang dilaksanakan secara tersusun melalui langkah-langkah yang tepat dan dalam jangka waktu tertentu oleh pemantauan yang ahli dan berpengalaman untuk mengatasi permasalahan yang timbul di dalam kurikulum. Kegiatan pemantauan kurikulum atau monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum baru itu telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Dengan kata lain, kegiatan monitoring ini sebenarnya merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan kurikulum di sekolah. Untuk mengumpulkan keterangan di dalam pelaksanaan monitoring, dapat digunakan wawancara, observasi maupun angket untuk para pelaksana. Monitoring dilakukan pada tahun-tahun permulaan dilaksanakan kurikulum baru di sekolah-sekolah, di mana kegiatan ini dilakukan oleh pihak pengembang kurikulum untuk mengambil tindakan guna memperlancar penyebaran dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Ciri-ciri pemantauan kurikulum. Pemantauan berdasarkan multi-indikator, pelaksanaan secara tersusun, dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus di lapangan, dan pemantauan adalah tenaga dan berpengalaman dalam bidangnya. Tujuan pemantauan kurikulum. Secara umum, pemantauan kurikulum bertujuan untuk mempercepat pengumpulan dan penerimaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan dan mengatasi permasalahan pemantauan kurikulum. Secara khusus, pemantauan kurikulum bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi kebutuhan program pendidikan, memberikan umpan balik bagi ketercapaian tujuan kurikulum, memberikan umpan balik bagi metode perencanaan, memberikan umpan balik bagi sistem penilaian kurikulum, dan memberikan bahan kajian untuk membatasi masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Sasaran yang hendak dicapai. Hal-hal yang dijadikan sebagai sasaran pemantauan adalah persiapan pelaksanaan kurikulum yang meliputi lahan, sarana dan prasarana, tenaga, jadwal dan waktu, serta biaya. Pelaksanaan kurikulum yang terdiri dari program kegiatan, metode atau prosedur, diklat, media pendidikan, bimbingan dan pelayanan, penilaian, permasalahan dan hambatan, sumber-sumber materi ajar, serta penggunaan lainnya. Hasil pelaksanaan kurikulum atau hasil diklat yang terdiri dari jumlah lulusan dan kualitas lulusan dan produktivitas serta dampak program pendidikan. Tindak lanjut pemanfaatan yang terdiri dari penempatan dan penyebarluasan lulusan, bidang tugas lokasi, pada lembaga apa, siapa pembina atau siapa pengawasnya, tempat tinggalnya, dan respon masyarakat. Aspek-aspek yang dipantau. Indikator input, target populasi,
peserta diklat, tenaga pengajar atau pelatih, media pengajaran, prosedur penilaian, bimbingan kepada peserta. Indikator output. Jumlah lulusan, kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, kualitas kemampuan, lulusan, produk benda atau barang. Program kegiatan pemantauan kurikulum. Kegiatan pemantauan supaya direncanakan sesuai dengan program pendidikan pada masing-masing kategori. Rencana pemantauan memuat hal-hal sebagai berikut. Tujuan pemantauan, aspek-aspek yang akan dipantau, waktu pelaksanaan pemantauan, biaya dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Isi program pemantauan. Pelaksanaan pemantauan kurikulum. Pelaksanaan pemantauan kurikulum dapat dilaksanakan dengan cara rutin, yaitu dengan mempelajari dan menelaah laporan-laporan tertulis yang telah diterima sebelumnya, langsung, yakni dengan cara mengirimkan petugas ke lembaga yang sedang melaksanakan kurikulum. Pertemuan melalui wahana komunikasi sosial yang ada. Hasil pemantauan kurikulum. Hasil informasi diperoleh melalui pemantauan dapat dimanfaatkan dalam bentuk. Bagi pengembangan kurikulum, dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan usaha-usaha perbaikan kurikulum. Bagi pengawas, dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada para pelaksana kurikulum, sehingga terjadi peningkatan proses belajar mengajar. Bagi pelaksana kurikulum, dapat digunakan sebagai bahan balikan untuk memperbaikan prosedur dan peningkatan hasil selanjutnya. Tugas-tugas pemantauan kurikulum. Petugas yang melaksanakan pemantauan kurikulum bertugas mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan kurikulum dengan menggunakan instrumen pengumpul data tertentu. Menerima informasi dari para pelaksana kurikulum di lapangan. Membantu atau membimbing pelaksana kurikulum dalam memecahkan masalah-masalah kurikulum yang mereka hadapi yang perlu disegerakan atau dipercepat penyelesaiannya. Menganalisis data atau informasi dan menyusunnya dalam suatu laporan sesuai dengan format pelaporan. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pemantauan wahana komunikasi sosial, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Kesimpulan. Pemantauan kurikulum adalah suatu sistem pengumpulan dan penerimaan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan secara tersusun melalui langkah-langkah yang tepat. Ciri-ciri pemantauan kurikulum adalah pemantauan berdasarkan multi-indikator, pelaksanaan secara tersusun, dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus di lapangan. Pemantauan adalah tenaga dan berpengalaman dalam bidangnya. Secara umum, pemantauan kurikulum bertujuan untuk mempercepat pengumpulan dan penerimaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan dan mengatasi permasalahan pemantauan kurikulum. Program kegiatan pemantauan kurikulum adalah kegiatan pemantauan yang direncanakan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing kategori. Terima kasih telah menonton video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.